Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kesayanganku semua, pastinya kalian selalu sehat dan bahagia bukan? Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang kesebangunan dua bangun datar. Kali ini kita akan belajar tentang segitiga-segitiga yang sebangun. Kita masih ingat bahwa syarat kesebangunan dua bangun datar adalah perbandingan sisi-sisi bersesuaian atau seletak harus sama dan sudut-sudut bersesuaian atau seletak juga harus sama besar. Bagaimana dengan kesebangunan segitiga? Kita belajar bersama-sama ya. Jika kita menggambar dua segitiga yang hanya diketahui ketiga pasang sudutnya sama besar, sebagai contoh, kita akan menggambar segitiga ABC dan segitiga DEF dengan ketentuan untuk segitiga ABC, sudut A sama dengan 80 derajat, sudut B 40 derajat, dan sudut C 60 derajat. Jika kita gambar, akan seperti ini. Dan untuk segitiga DEF dengan ketentuan sudut D sama dengan 80 derajat, sudut E 40 derajat, dan sudut F sama dengan 60 derajat. Seperti ini gambarnya. Dari awal panjang sisinya bebas ya. Ternyata dari ketiga pasang sudut yang besarnya sama, bahwa sudut A sama dengan sudut D yang sama dengan 80 derajat, dan sudut B sama dengan sudut E yang sama dengan 40 derajat, dan sudut C sama dengan sudut F sebesar 60 derajat, akan berakibat sisi-sisi yang bersesuaian akan mempunyai perbandingan yang sama. Bersesuaian di sini yang dimaksud adalah bahwa sisi AB berada di depan sudut 60 derajat, maka akan kita perbandingkan dengan sisi DE yang juga berada di depan sudut 60 derajat. Ternyata perbandingannya akan sama dengan BC dibanding dengan EF, yang mana BC ini ada di depan sudut 80 derajat dan juga EF juga berada pada depan 80 derajat. Selanjutnya, ternyata perbandingannya juga akan sama dengan CA yang di depan sudut 40 derajat dan FD yang juga di depan 40 derajat. Kalau begitu, hanya dengan diketahui ketiga pasang sudutnya sama, maka akan berakibat perbandingan sisi yang bersesuaian juga sama. Kemudian, jika kita menggambar dua segitiga yang diketahui perbandingan ketiga pasang sisi bersesuaiannya sama, sebagai contoh, jika kita menggambar segitiga KLM dan segitiga PQR dengan ketentuan segitiga KLM dengan KL sama dengan 2 cm, LM sama dengan 4 cm, dan MK sama dengan 5 cm. Jika kita gambar akan seperti ini. Nah, kemudian untuk segitiga PQR dengan ketentuan PQ sama dengan 4 cm, QR sama dengan 8 cm, dan RP sama dengan 10 cm. Jika tergambar akan seperti ini. Kalian boleh mencobanya ya. Maka, jika kita perbandingkan antara KL dibandingkan dengan PQ, mereka adalah sisi-sisi yang bersesuaian atau yang seletak karena KL dan PQ adalah merupakan sisi-sisi yang terpendek pada masing-masing segitiga. Kita lihat ini adalah KL, di sini adalah PQ merupakan sisi-sisi terpendek, akan sama dengan perbandingan dari LM yang di sini merupakan sisi dengan panjang yang sedang, kita bandingkan dengan QR juga dengan sisi dengan panjang yang sedang, akan sama dengan MK, sisi yang terpanjang, dibandingkan dengan PR atau RP yang juga merupakan sisi terpanjang. Jika kita cari atau kita tentukan perbandingannya, maka KL banding PQ adalah 2 banding 4.
jika kita sederhanakan menjadi 1:2 dan jika LM dibandingkan dengan QR 4:8 jika disederhanakan juga 1:2 dan jika MK banding RP juga 5:10 jika disederhanakan sama juga 1:2. Ternyata dari perbandingan sisi-sisi bersesuaian sama akan mengakibatkan sudut yang bersesuaian juga memiliki besar yang sama, yaitu sudut K yang berada di depan sisi sedang. Di sini juga sudut P yang berada di depan sisi sedang besarnya akan sama. Begitu juga untuk sudut L yang berada di depan sisi paling panjang, juga sudut Q juga di depan sisi paling panjang, besarnya juga akan sama. Kemudian yang terakhir adalah sudut M yang merupakan di depan sisi terpendek akan sama dengan sudut R yang juga merupakan sudut di depan sisi yang terpendek. Kesimpulan kita, jika dua segitiga memiliki sudut-sudut bersesuaian atau seletak yang sama besar, maka pastilah perbandingan sisi-sisinya yang bersesuaian juga sama. Atau jika dua segitiga memiliki perbandingan sisi-sisi bersesuaian seletak yang sama, maka pastilah sudut-sudut bersesuaian juga akan sama besar. Kalau begitu, bisa kita simpulkan dua segitiga disebut sebangun jika sudut-sudut bersesuaian atau seletak sama besar, atau ini dengan kata hubung atau ya. Yang kedua, perbandingan sisi-sisi bersesuaian atau seletak yang sama. Bedanya dengan dua bangun datar yang lainnya, maka kedua syarat ini harus terpenuhi dan memakai tanda hubung dan, sedangkan untuk syarat kesebangunan dua segitiga, maka dua syarat ini cukup satu terpenuhi sudah merupakan syarat dari dua segitiga yang sebangun. Sebagai contoh, dari segitiga-segitiga di bawah ini, tentukan pasangan segitiga yang sebangun. Kita lihat di sini ada segitiga ABC, kemudian segitiga PQR, dan segitiga KLM. Yang pertama, kita perhatikan segitiga ABC dan segitiga PQR. Ini adalah ABC dan ini adalah PQR. Karena yang diketahui adalah panjang sisi-sisinya dan segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku, maka dari sisi yang belum diketahui yaitu BC bisa kita tentukan panjangnya tentu saja dengan menggunakan teorema Pythagoras. Maka BC kuadrat akan sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat, sehingga BC kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat akan menghasilkan BC kuadrat sama dengan 81 ditambah 144. BC kuadrat sama dengan 225, sedangkan BC akan sama dengan akar dari 225 yaitu 15 cm. Maka BC ini adalah sepanjang 15 cm. Selanjutnya, untuk segitiga PQR, karena segitiga PQR juga merupakan segitiga siku-siku di Q, maka kita bisa menentukan panjang dari sisi PQ-nya. Juga dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Sehingga PQ kuadrat diperoleh dari PR kuadrat dikurangi dengan QR kuadrat, sehingga PQ kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat akan sama dengan 169 dikurangi 144, sehingga PQ kuadrat sama dengan 25, sehingga PQ sama dengan 5. Kalau begitu, panjang PQ ini adalah 5. Kalau begitu, dari sisi-sisi kedua segitiga, jika kita tentukan perbandingannya, maka jika AB dibandingkan dengan PQ, ini adalah merupakan sisi-sisi yang terpendek, akan menghasilkan 9:5, dan BC bandingkan dengan
PR yang merupakan sisi-sisi yang sedang, maka menjadi 15 dibanding dengan 13, dan jika AC sama dengan QR sama dengan 12 dibanding 12 sama dengan 1 banding 1. Kita lihat dari perbandingan sisi-sisi bersesuaian tidak sama, maka segitiga ABC dikatakan tidak sebangun dengan segitiga PQR karena perbandingan sisi yang bersesuaian tidak sama. Selanjutnya, perhatikan segitiga ABC dan segitiga KLM. Segitiga ABC dan segitiga KLM. Untuk segitiga ABC tadi sudah kita tentukan bahwa panjang BC adalah 15 cm dengan menggunakan teorema Pythagoras, sedangkan untuk menentukan panjang dari KM juga kita menggunakan teorema Pythagoras, maka KM kuadrat sama dengan KL kuadrat dikurangi LM kuadrat akan menjadi 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, hasilnya adalah 400 dikurangi 144, sehingga KM kuadrat sama dengan 256, maka panjang dari KM adalah 16 cm. Setelah itu akan kita lihat perbandingan sisi-sisi bersesuaiannya. Sisi AB dibandingkan dengan LM, mereka adalah sisi-sisi yang terpendek, maka menghasilkan 9 banding 12 jika kita sederhanakan menjadi 3 banding 4. Kemudian BC banding KL yang merupakan sisi-sisi miring atau merupakan sisi yang terpanjang sama dengan 15 banding 20 sama juga dengan 3 banding 4. Dan sisi AC dibandingkan dengan KM yang merupakan sisi-sisi dengan panjang sedang 12 banding 16 akan sama dengan 3 banding 4. Kita lihat bahwa perbandingan sisi-sisi bersesuaian sama, yaitu 3 banding 4, 3 banding 4, dan 3 banding 4, maka segitiga ABC dikatakan sebangun dengan segitiga KLM. Nah, bagaimana anakku sekalian? Kesebangunan dua segitiga? Kalian pun juga pasti bisa.